Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi farijil hammi, kashifil ghammi, mujibid da'watal muttarrin, rahmanid dunya wal akhirah wa rahimihuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Habibil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsira. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza fawzan azima. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah pada siang hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang diberikan, atas nikmat yang diberikan, di antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan kita untuk berjumpa dengan tahun Masehi 2025. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, memberkahkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Sekarang bulan Rajab, ada doa yang populer di kalangan para sahabat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak bisa biasa-biasa saja. Karena nikmat Allah begitu luar biasa, maka cara bersyukur kita kepada Allah tidak cukup mengucap hamdalah saja. Alhamdulillah lantas kita merasa sudah bersyukur. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka cara bersyukur, kata Dr. Hammam Abdurrahman Said dalam kitabnya Qawaidud Da'wah Ilallah, cara bersyukur tertinggi manusia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyelamatkan manusia dari jilatan api neraka. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jangan remehkan kita menyingkirkan duri di jalan, sampah di jalan. Jangan remehkan kita ambil itu sampah, kita taruh di tong sampah. Jangan remehkan kita ajari anak-anak kita, anak muda kita, huruf hijaiyah, doa-doa sehari-hari, surah-surah pendek. Kita ajari anak-anak kita, anak muda kita, akhlak yang baik, adab yang baik. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang mudah-mudahan amalan-amalan yang sederhana tersebut menyelamatkan manusia dari jilatan api neraka. Dan itu adalah bentuk kesyukuran tertinggi kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan kita, Rasul yang sama kita cintai, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mencontohkan kepada kita ketika beliau mendapati takdir yang baik, hal-hal yang baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur. Lalu ketika beliau tertimpa musibah, tertimpa hal-hal yang buruk, mendapati takdir yang buruk, maka ia bersabar. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu perkataan yang populer dari Khalifah Umar bin Khattab yang menyampaikan bahwa aku tidak peduli apa yang menimpaku selama aku mengendarai 2 kendaraan. Kata Umar, 2 kendaraan itu adalah sabar dan syukur. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, kita perbarui keimanan dan ketakwaan kita, karena ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah karena ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara hambaku adalah yang paling bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La faraq bainal arabi wal ajam illa taqwa." Tidak ada bedanya antara orang Arab dan non-Arab kecuali karena takwanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagian kaum muslimin sering menghubung-hubungkan bahwa ketika kita mendapati hal-hal yang baik, itu berarti kita dirahmati Allah, diberkahi Allah, dekat kepada Allah. Ketika kita tertimpa hal-hal yang buruk, maka kita jauh dari Allah, kita sedang bermaksiat, kita sedang melakukan perbuatan dosa. Padahal jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kedua hal ini, takdir yang baik dan takdir yang buruk, adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua hal ini adalah termasuk daripada rukun iman. Dalam hadis Jibril, malaikat Jibril menjelma sebagai manusia lalu bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Ya Muhammad, ceritakan kepadaku tentang iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Bahwa rukun iman yang keenam adalah mengimani takdir yang baik dan takdir yang buruk. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyajikan beberapa contoh di dalam Al-Qur'an bagaimana sebaiknya kita kaum muslimin ini merespon, menyikapi takdir yang baik, dan bagaimana merespon atau menyikapi takdir yang buruk. Untuk takdir yang baik, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita contoh 2 makhluk yang bernama Sulaiman alaihi salam dan Qarun. Dua-duanya Allah beri harta yang banyak, Allah beri kekuasaan yang besar, sehingga Sulaiman dan Qarun ini bukan hanya pemimpin, tetapi ia juga kaya raya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, apa respon, apa sikap Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam? Ada di Quran surah An-Naml ayat 40. Haza min fadli Rabbi. Kata Sulaiman, ini adalah karunia, ini adalah keutamaan dari Tuhanku. Bahkan dalam Quran surah
An-Naml ayat 19, Nabi Sulaiman alaihi salam berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Nabi Sulaiman alaihi salam meminta kepada Allah diberikan kekuatan untuk mensyukuri karunia dari Allah, untuk mensyukuri nikmat dari Allah. Ini pelajaran bagi kita jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan hanya berdoa minta nikmat, minta jabatan, minta harta. Minta juga kepada Allah kemampuan untuk mensyukuri nikmat jabatan, nikmat harta, dan nikmat lainnya. Minta juga kepada Allah kekuatan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat pemberian Allah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bandingkan dengan Qarun. Kalau kata Sulaiman, hadza min fadli Rabbi, ini adalah balas, ini adalah karunia, keutamaan dari Tuhanku. Qarun justru dengan sombong berkata dalam Quran surah Al-Qasas ayat 78, qala innama utituhu ala ilmi indi. Semua harta yang saya peroleh semata-mata karena usaha saya. Betapa sombongnya Qarun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka dua makhluk ini, ya, Nabi Sulaiman alaihi salam Allah jadikan sebagai nabi, Allah muliakan, Allah ampuni dosa-dosanya, ya, karena sikapnya mengakui semua nikmat bahwa dari Allah Subhanahu wa taala dan dia mensyukurinya. Bandingkan dengan Qarun yang Allah benamkan hingga ke dasar bumi beserta harta-hartanya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian merespon takdir yang buruk. Allah sajikan juga di dalam Al-Quran dua contoh, yaitu Nabi Adam alaihi salam dan iblis. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihi salam dan iblis dua-duanya adalah alumni surga. Dua-duanya pernah di surga. Dua-duanya pernah menikmati nikmat di surga. Karena pelanggaran yang dilakukan, kemudian Nabi Adam alaihi salam dan iblis Allah usir dari surga. Yang menurut pandangan kita, pengusiran dari surga tentu adalah takdir yang buruk. Perhatikan sikap mereka berdua. Bagaimana sikap Nabi Adam alaihissalam dan iblis, ya, bersikap terhadap pengusirannya dari surga. Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, perbuatan zalim ini saya yang perbuat. Maka kalau saya tidak diampuni, saya tidak diberkahi, sesungguhnya saya termasuk khasirin, orang-orang yang merugi. Nabi Adam dengan rendah hati mengakui bahwa pengusirannya dari surga, ia diturunkan dari surga karena perbuatan zalim yang dia perbuat sendiri. Bandingkan dengan sikap iblis ketika diusir dari surga. Iblis berkata dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16, qala fabima aghwaytani la'aqudanna siratakal mustaqim. Ya Allah, karena penyesatanku ini, karena pengusiranku ini, maka aku bersumpah akan aku goda anak cucu Adam, akan aku belokkan anak cucu Adam dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Nabi Adam alaihissalam menerima keputusan Allah meskipun itu takdir yang buruk. Lalu Allah muliakan dia sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai bapaknya para nabi. Sementara iblis, pengusirannya dari surga, justru ia bersikap semakin membangkang kepada Allah, semakin membantah kepada Allah, bahkan bersumpah akan menggoda anak cucu Adam
agar tidak berada di jalan yang lurus. Sehingga hari ini setiap hari kita berlindung kepada Allah dari godaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada Jumat kali ini mari kita renungi kembali takdir yang baik yang sudah kita dapati, takdir yang buruk atau musibah yang menimpa kita. Mari kita bersikap seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabar terhadap takdir yang baik, Nabi Sulaiman alaihissalam yang bersyukur terhadap takdir yang baik. Dan mari kita contohi jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Nabi Adam alaihissalam ketika merespon takdir yang buruk dengan mengakui kesalahannya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam merespon atau bersikap terhadap takdir yang buruk dengan bersabar. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pemahaman ilmu agama yang baik, sehingga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sabar dan syukur. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim.